Pak? Kerobohan itu sebenarnya artinya sesuatu yang dicampur menjadi satu. Jadi beberapa jenis yang bersatu. Sejak kapan kerobohan itu ada, Bapak? Kerobohan itu kalau jadi maksudnya dalam arti kata di sini sebagai kuliner atau makanan tradisional di Jawa itu sudah ada dari zaman mulai kita adanya hubungan daerah antara wilayah Malaka. Jadi sekitar di zaman Sriwijaya dulu kerobohan itu sebenarnya sudah ada. Cuman memang di saat di abad ke-14 atau 15 menjelang Majapahit akhir, kerobohan itu memang sendiri mengalami modifikasi karena sudah masuk unsur dari etnis Tionghoa waktu itu. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan. Walaupun kerobohan sendiri itu memang asalnya itu akulturasi antara Jawa dengan Malaka. Jadi sudah ada sejak kurang lebih 10 abad yang lalu. Kenapa kerobohan itu daging kerbau bukan daging sapi? Ya, kenapa kok daging kerbau? Karena memang masyarakat Jawa sekitar zaman pra-Islam, masyarakat Jawa itu kan banyak yang menganut keyakinan dari Siwa Buddha atau Budi ya. Nah, itu kan dalam tradisi Siwa Buddha atau Budi Buddha itu sapi itu salah satu hewan yang disucikan. Itu kenapa lebih banyak menggunakan daging kerbau. Nah, setelah di zaman yang lebih muda, karena untuk menghormati leluhur yang memang masih menganut keyakinan tersebut, sampai sekarang tetap kerobohan digunakan daging. Saya mau tanya lagi, boleh Bapak? Kenapa sayurnya menggunakan labu putih? Apakah ada filosofinya, Bapak? Sayur putih itu, jadi sayur itu kan kalau misalkan di Odeh itu kan ada hitung warna ya, ada salah satu warna yang ada di sayurnya itu berwarna putih, itu melambangkan kesucian. Jadi sesuatu yang dicampur tapi nanti dominannya berwarna putih. Jadi hal apapun dalam kehidupan itu kan bercampur aduk, tapi pada esensinya nanti yang dominan harus berwarna putih atau kebaikannya yang lebih terlihat. Apakah kerobohan itu selalu ada dalam penyajian kesultanan? Ya tergantung, karena sebenarnya kan bukan hanya kerobohan, tapi kalau kita bicara masakan tradisional itu banyak banget, ada sentuh banca, ada loro gendut dan lain-lain. Cuma kerobohan itu memang menjadi salah satu jenis yang biasanya dihadirkan untuk kalangan kiai dan sahabat. Sayur kerobohan masih ada di Jawa. Kebetulan masih, jadi memang kerobohan itu juga masih salah satu yang bisa kita temui di zaman sekarang. Masih banyak yang menyukai juga, dan mungkin kerobohan juga di zaman sekarang sudah ada yang mengalami inovasi. Jadi mungkin kerobohannya sudah berevolusi, tapi kerobohan yang asli pun masih banyak gitu. Apakah menu kerobohan ini merupakan kemarin para bangsawan di kerajaan? Bisa dibilang seperti itu, tapi memang karena mungkin di lain dari sisi filosofisnya, kerobohan itu sendiri kan memang rasanya kan enak ya. Jadi memang terus karena kenapa kok identik dengan golongan bangsawan, karena memang itu kan semacam simbolik ya, makanan kuliner yang menjadi identitas. Jadi itu kenapa